Assalamualaikum. Sahabat, bayangkan seorang wanita muda yang tengah hamil besar diseret keluar dari rumahnya tanpa sempat membela diri. Diarak oleh warga kampung yang marah, lalu diikat di tengah hutan hanya karena kabar yang belum jelas kebenarannya. Ia menangis, memohon, tapi tak satupun yang peduli. Orang-orang yang dulu tersenyum padanya kini berubah menjadi hakim yang kejam. Tak ada suami, tak ada keluarga, hanya malam yang dingin dan tali tambang yang mengikat tubuhnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa untuk dukung kami dengan like dan subscribe channel ini agar kami semangat dalam berbagi kisah menarik lainnya. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga Allah mudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kisahnya. Seorang wanita muda yang tengah mengandung buah hatinya. Namun, bukan pelukan keluarga yang ia dapatkan, melainkan tatapan curiga dan gunjingan yang menggema di balik pintu-pintu rumah tetangga. Namanya Ira. Umurnya baru 27 tahun, seorang janda muda yang ditinggal wafat oleh suaminya dalam sebuah kecelakaan kerja di kota setahun silam. Sejak kepergian sang suami, Ira memilih untuk hidup sederhana dan tertutup di sebuah desa kecil yang dikenal religius. Namun cepat menyulut kabar burung. Setiap pagi, Ira keluar rumah dengan mengenakan gamis longgar dan kerudung besar. Ia berjalan pelan, membawa tas kecil berisi belanjaan, lalu kembali masuk rumah tanpa banyak kata. Namun, sejak perutnya mulai membesar, semuanya berubah. Warga mulai berbisik, tatapan mata berubah menjadi sinis. Perempuan-perempuan kampung menatapnya dari kejauhan sambil saling menyikut. Janda muda itu sekarang hamil besar. Gimana bisa? Suaminya kan sudah mati. Setahun yang lalu, bisik seorang ibu dengan nada tajam. Tidak mungkin itu anak suaminya. Pasti dia berzina. Sahut yang lain dengan wajah memerah penuh emosi. Hari demi hari desas-desus itu semakin keras terdengar. Tanpa pernah menanyakan langsung kepada Ira, warga mulai mengambil kesimpulan sendiri. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi merasa memiliki hak untuk menghakimi. Beberapa tokoh kampung pun ikut terbakar emosi. Mereka duduk di pos ronda membicarakan Ira, seolah-olah ia adalah sampah yang mencemari nama baik desa. Kepala dusun bahkan memanggil beberapa orang tua dan menyampaikan kekhawatiran bahwa ini akan menjadi contoh buruk bagi anak muda. Kalau kita biarkan janda itu bebas begitu saja, bisa rusak moral anak-anak kita. Kita harus ambil tindakan. Ini menyangkut kehormatan kampung. Seorang ibu bernama Mbok Surti, yang dulu pernah ditolong Ira ketika jatuh sakit, kini malah ikut menyebarkan fitnah. Saya dengar sendiri, dia sering kedatangan laki-laki malam hari. Gelap-gelap, nggak sopan sama sekali. Ini sudah nggak bisa dibiarkan. Padahal ia hanya melihat bayangan tukang sayur yang biasa mengantar pesanan Ira setiap pagi sebelum fajar. Ira yang merasa perubahan sikap warga makin terasa, hanya bisa menunduk setiap kali keluar rumah. Tak ada lagi senyum dari tetangga, tak ada lagi sapaan. Bahkan anak-anak yang biasa bermain di halaman rumahnya pun dilarang mendekat. Ia mulai mengurung diri, menangis dalam diam, bertanya kepada Allah dalam sujudnya, kenapa hidupnya begitu berat setelah ditinggal orang yang paling ia cintai. Sampai pada suatu sore yang kelabu, seorang pemuda lewat depan rumah Ira, namanya Panji. Ia melihat Ira sedang menyapu halaman. Wajahnya pucat, tubuhnya tampak lelah. Panji mendekat, mencoba menyapa dengan ramah. Tapi belum sempat mulutnya terbuka, seorang warga memanggil Panji dengan suara tinggi. Panji, jangan dekat-dekat sama perempuan itu. Bisa-bisa kamu juga ikut-ikutan jadi bahan omongan. Panji terdiam. Ia menatap Ira yang kini hanya berdiri membeku. Lalu ia melangkah mundur dan pergi tanpa berkata apa-apa. Ira menghela napas panjang, lalu masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Malam itu,
kabar bohong kembali mengalir deras. Ada yang berkata bahwa Ira pernah terlihat keluar malam. Ada yang mengatakan dia menyembunyikan seseorang di dalam rumah. Semua hanya fitnah. Tapi dalam kebencian, dusta terasa seperti kebenaran. Dan di tengah semua itu, tak ada satu Un yang bertanya, siapa sebenarnya yang selama ini membantu Ira? Siapa yang memberi nafkah ketika ia tidak lagi punya siapa-siapa? Tidak ada yang tahu, karena Ira memilih diam demi menjaga nama baik almarhum suaminya. Namun, warga tidak peduli. Hati mereka telah tertutup oleh amarah dan prasangka. Dan saat mereka memutuskan untuk bertindak, tidak ada lagi ruang bagi kebenaran untuk berbicara. Ira tidak tahu bahwa fitnah yang sudah menyebar itu akan berubah menjadi hukuman paling kejam dalam hidupnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa desas-desus itu akan menyeretnya ke tempat paling mengerikan yang belum pernah ia bayangkan. Namun, malam itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya, dan langit seperti menyimpan luka yang akan segera ditumpahkan ke bumi. Pagi itu sunyi. Namun di balik sunyi ada getar ketegangan yang menggantung di udara desa. Warga sudah berkumpul sejak subuh. Di balai pertemuan, lelaki-lelaki tua, ibu-ibu, hingga pemuda tanggung ikut duduk bersila, mengelilingi meja panjang tempat kepala dusun biasa berbicara. Di ujung meja berdiri seorang tokoh agama yang juga ikut terpengaruh isu yang tak pernah jelas kebenarannya. Kepala dusun memulai rapat dengan suara pelan, tapi menusuk. Kita semua tahu kenapa kita berkumpul pagi ini. Kampung kita sedang tercemar oleh perbuatan yang memalukan. Seorang perempuan janda muda hamil tanpa suami. Kita tidak boleh diam. Suasana bergemuruh. Beberapa orang mengangguk keras, ada yang memukul meja. Bahkan seorang lelaki parubaya berseru bahwa ini sudah waktunya bertindak tegas. Kalau tidak, kampung ini akan kena bala. Anak cucu kita bisa jadi korban kemaksiatan. Tak satu di antara mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik kehamilan Ira. Tapi kebencian membuat mereka merasa berhak menjadi hakim. Dan ketika akal sehat tertutup oleh amarah, maka keadilan pun menjadi buta. Matahari belum tinggi ketika belasan warga datang mengetuk pintu rumah Ira. Ketukan berubah jadi gedoran. Ira yang sedang duduk di ruang tengah memegangi perutnya yang semakin berat terperanjat. Dengan suara pelan, ia bertanya dari balik pintu, "Ada apa, bapak-bapak? Kenapa rame-rame?" Tak ada jawaban. Yang ada hanya suara bentakan. Pintu ditendang. Ira terjerembab ke belakang. Seorang lelaki memegang lengannya kasar, menariknya keluar. Ibu-ibu di luar hanya menonton. Beberapa di antara mereka bahkan menyumpahi Ira tanpa menahan lidah. Perempuan najis, nggak tahu malu, hamil tapi suaminya sudah mati, minta disucikan kampung ini dari orang kaya kamu. Ira menangis. Ia memohon, berusaha menjelaskan, tapi tangisnya tenggelam oleh suara kemarahan. Satu persatu warga menyeretnya keluar desa, menuju jalan tanah yang mengarah ke hutan. Di tengah perjalanan, kaki Ira tersandung, tubuhnya roboh, tapi tidak ada yang peduli. Beberapa warga perempuan malah berteriak agar dia dipercepat hukumannya sebelum Allah murka. Di dalam hutan, mereka memilih satu pohon besar, tua dan kokoh, dengan akar menjalar kuat ke dalam tanah. Disitulah mereka mengikat kedua tangan dan kaki Ira menggunakan tambang kasar. Perutnya yang membesar dibiarkan tanpa pelindung. Tubuhnya gemetar bukan karena dingin, tapi karena ketakutan dan luka batin yang tak bisa diukur. Seorang tokoh kampung berdiri di hadapan Ira yang terpasung dan berteriak, "Mulai hari ini, kamu tidak lagi menjadi bagian dari desa kami. Biarkan Allah menghukummu. Kalau memang kamu tidak bersalah, tunggu saja pertolongannya." Ira tidak bisa berkata-kata. Mulutnya keluh, matanya penuh air mata. Ia hanya bisa menatap langit yang mulai ditutupi awan. Hujan rintik turun, membasahi tanah. Udara menjadi dingin, tapi tidak lebih dingin dari hati manusia-manusia yang meninggalkannya begitu saja di tengah hutan. Seperti bangkai yang tak berharga. Hari berganti malam, suara binatang malam mulai terdengar.
Ira menggigil. Perutnya mulai terasa nyeri, tapi tak ada pertolongan. Ia hanya bisa menangis, mengingat wajah suaminya yang dulu selalu memegang tangannya saat lemah. Kini ia sendiri dikhianati orang-orang yang dulu ia bantu. Dulu ia beri senyum. Dulu ia percaya. Di desa, warga merasa lega. Mereka berpikir masalah sudah selesai. Mereka bahkan membuat syukuran kecil di musala, seolah telah mengusir kutukan dari desa mereka. Beberapa warga mulai tertawa lega, menyangka Allah pasti senang dengan tindakan mereka. Tapi langit tidak pernah diam terhadap kezaliman. Malam itu, seorang pemuda bernama Panji duduk di rumahnya gelisah. Ia merasa bersalah. Hatinya tak bisa tenang sejak melihat Ira ditarik keluar rumah. Ia tahu ini tidak benar, tapi ketakutannya pada warga membuatnya diam. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk menulis surat. Surat kepada seseorang yang mungkin bisa menjelaskan semuanya. Seseorang yang pernah disebut Ira dengan lirih, sahabat almarhum suaminya. Panji tidak tahu apakah surat itu akan sampai atau tidak. Tapi ia percaya, jika Allah menghendaki kebenaran muncul, maka pasti akan ada jalannya. Sementara itu, di tengah hutan, Ira mulai merintih. Rasa sakit semakin kuat. Nafasnya terengah. Tali di pergelangan tangannya mulai menggesek kulit hingga luka. Ya, berseru lirih, "Ya Allah, kalau memang anak ini adalah titipanmu, jangan biarkan ia lahir dalam kesendirian seperti ini." Langit di atas hutan berwarna gelap pekat. Awan berkumpul, petir menyambar jauh di utara. Tapi di tengah gelapnya malam, ada satu cahaya kecil dari langit yang tak bisa dilihat siapa-siapa. Cahaya yang menyaksikan tangisan seorang wanita yang dizalimi oleh manusia-manusia yang merasa suci. Langit desa mendung sejak pagi. Embun belum sempat mengering dari dedaunan ketika seorang pemuda berjaket hitam turun dari angkutan umum yang berhenti di ujung jalan tanah. Langkahnya tergesa, wajahnya cemas. Namanya Jaka. Ia datang jauh dari kota setelah menerima surat singkat yang ditulis dengan tangan gemetar oleh seorang pemuda desa bernama Panji. Isi surat itu hanya satu kalimat, "Datanglah dalam bahaya." Warga telah memfitnah dan menghukumnya tanpa bukti. Jaka berjalan cepat melewati sawah, menghindari tatapan warga. Sesekali ia bertanya, tapi tidak ada yang mau menjawab. Semua menunduk, menghindari pembicaraan tentang Ira. Sampai akhirnya ia tiba di rumah kecil yang sudah kosong. Pintu rusak, jendela terbuka. Rumah itu tak lagi berpenghuni. Panji muncul dari balik semak dengan wajah tegang. Ia menarik Jaka masuk ke halaman belakang dan menjelaskan semuanya. Mereka bilang dia hamil karena berzina. Padahal saya tahu, Ira itu bukan perempuan sembarangan. Tapi saya nggak berani lawan warga. Maafkan saya, Mas. Jaka menatap Panji dalam-dalam. Kehamilan itu bukan dari orang lain. Itu anak dari suaminya Aldi. Saya sendiri yang mengantarkan mereka ke rumah sakit waktu Ira masih hamil 2 bulan. Bahkan saya yang bantu biaya, karena Ira nggak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Saya kira warga tahu. Saya kira orang desa itu masih punya hati. Panji menunduk. Tak bisa berkata-kata. Suasana mendadak sunyi. Angin berhembus kencang, seperti membawa kabar buruk. Jaka mengepalkan tangan. Ia tak bisa membayangkan bagaimana Ira menghadapi semua ini sendirian. Di mana dia sekarang? Tanya Jaka dengan suara bergetar. Panji menunjuk ke arah hutan. Mereka pasung dia di sana. Sudah 3 hari. Tanpa pikir panjang, Jaka langsung berlari. Panji mengejar dari belakang. Langkah mereka cepat menembus semak dan jalan setapak yang licin karena hujan malam. Sesampainya di tengah hutan, mata Jaka menangkap sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Di bawah pohon besar, tergeletak sosok perempuan dengan wajah pucat dan tubuh menggigil. Tangannya terikat, kakinya juga, tubuhnya setengah tertelungkup, napasnya lemah. "Ira!" teriak Jaka sambil berlari mendekat. Ia memeluk tubuh itu, membuka tali tambang dengan tangan gemetar.
Mata Ira setengah terbuka. "Jaka, anak ini tolong." Jaka menahan tangis. Ia mengangkat tubuh Ira yang sudah tak kuat berdiri. Sementara Panji ikut membantu mereka berjalan cepat kembali ke desa. Tak peduli tatapan orang-orang yang melihat. Beberapa warga bahkan mundur ketakutan melihat Ira yang kembali dalam keadaan mengenaskan. Tapi tak satu pun dari mereka berani mendekat. Sesampainya di puskesmas desa, Ira langsung ditangani bidan. Proses persalinan berlangsung cepat. Dalam waktu kurang dari 2 jam, bayi laki-laki lahir dengan tangis yang memecah ruang sunyi. Bayi itu sehat, tubuhnya merah, napasnya kuat. Namun Ira masih terbaring lemah, wajahnya pucat. Mata sembab karena luka dan rasa perih yang belum juga reda. Kepala dusun datang bersama beberapa warga setelah mendengar kabar Ira diselamatkan. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Wajahnya menegang. Ia melihat sendiri bahwa bayi itu tidak lahir dari dosa, melainkan dari pernikahan sah yang bisa dibuktikan oleh Jaka dengan surat dan catatan rumah sakit. Semua kebohongan yang mereka lontarkan selama ini hancur seketika. Jaka berdiri di tengah ruangan dan mengeluarkan semua dokumen. Ini surat pernikahan Ira dengan Aldi. Ini juga hasil pemeriksaan kehamilan dari rumah sakit tempat saya bawa dia bulan ketiga. Kalian menuduh tanpa tahu apa-apa. Kalian ikat seorang perempuan hamil tanpa periksa kebenaran. Apa kalian pikir kalian lebih tahu dari Allah? Beberapa warga mulai menangis. Seorang ibu menutup wajahnya dengan kain. Seorang bapak tua duduk lemas di lantai. Tokoh agama yang dulu bersuara lantang kini hanya tertunduk. Tidak berani menatap mata Jaka. Kepala dusun mencoba berbicara. Namun suaranya bergetar. Kami hanya ingin menjaga kampung ini. Jaka memotong tajam dengan menghukum orang tak bersalah, dengan membiarkan fitnah tumbuh seperti rumput liar. Apa kalian pikir Allah akan rida melihat ini semua? Ruangan hening, hanya terdengar tangis. Bayi yang baru lahir, Ira membuka mata perlahan. Ia menatap Jaka sambil menitikan air mata. "Terima kasih kamu datang. Aku kira aku akan mati sendirian di hutan." Jaka menggenggam tangan Ira. "Kamu tidak sendiri. Aku di sini dan anakmu selamat. Kamu harus kuat." Hari itu desa berubah. Warga mulai menyadari keburukan yang telah mereka lakukan. Tapi kebenaran yang datang terlambat tidak akan menghapus luka yang sudah terlanjur dalam. Dan Ira, perempuan yang mereka anggap aib, kini justru menjadi cermin dosa mereka sendiri. Sejak Ira kembali ke desa dalam keadaan lemah dan penuh luka, langit seperti tak pernah lagi cerah. Hujan turun nyaris setiap hari. Sawah yang biasanya subur kini tergenang air hingga akar padi membusuk. Para petani gelisah. Tanaman mereka menguning sebelum waktunya. Di warung-warung, obrolan warga tak lagi lantang. Suasana berubah menjadi muram. Seperti desa itu tengah diselimuti kabut dosa yang belum dimintakan ampun. Di rumah, kepala dusun, suara tangis anak kecil menggema. Putranya yang berusia 7 tahun jatuh sakit tiba-tiba. Awalnya demam ringan, namun dalam 2 hari tubuh anak itu membiru. Dokter puskesmas bingung karena hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi normal. Tapi tubuh anak itu terus melemah. Kepala dusun menatap wajah anaknya yang terbaring pucat, lalu menggigit bibirnya sendiri sambil menahan tangis. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekadar penyakit. Di rumah lain, warung milik Bu Surti mendadak sepi. Dagangan yang biasanya laris kini membusuk tanpa ada pembeli. Beberapa pelanggan tetap mengaku tidak selera makan setelah melihat wajah Bu Surti. Entah kenapa. "Bu, maaf, tapi sejak kejadian itu, saya ngeri sendiri," ucap seorang tetangga lirih. Bu Surti hanya bisa terdiam, memandangi panci berisi sayur lodeh yang tak tersentuh. Uang hasil dagangannya tinggal recehan. Hatinya berdesir, mengingat saat ia ikut memfitnah Ira di depan umum. Sementara itu, beberapa warga yang paling keras menyuarakan hukuman atas Ira mengalami kesialan berturut-turut. Pak Sarwan kehilangan ternak sapinya satu persatu tanpa sebab yang bisa dijelaskan. Pagi ditemukan mati,
Sorenya kambing menghilang dari kandang. Bahkan 2 ekor ayam peliharaannya ditemukan tergeletak kaku. Padahal malam sebelumnya sehat. Warga mulai saling pandang. Setiap kali mendengar musibah datang ke salah satu rumah, tidak ada yang berani bicara keras. Tidak ada lagi cemooh. Semua berubah jadi bisikan takut. Rasa bersalah yang mereka coba tolak kini datang dalam bentuk kenyataan yang tak bisa dihindari. Panji yang sejak awal merasa bersalah mendatangi rumah Ira diam-diam. Ia membawa 1 karung beras dan beberapa kotak susu bayi. Jaka membukakan pintu dan menatap Panji tanpa kata. Di ruang dalam, Ira sedang mengayun bayinya yang tertidur. Wajahnya masih pucat, tapi sorot matanya jauh lebih tenang. Dari sebelumnya, Panji meletakkan barang bawaannya di depan pintu, lalu menunduk. "Maafkan saya, Mbak Ira. Saya penakut. Saya tahu kamu tidak bersalah. Tapi saya diam." Ira tak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk pelan, lalu kembali menatap anaknya. Jaka melangkah, mendekat, dan menepuk bahu Panji. "Kamu datang itu cukup, tapi kebenaran tidak akan menghapus semua yang sudah mereka perbuat." Di musola desa, tokoh agama yang dulu memimpin warga dalam keputusan pemusungan Irak ini terlihat duduk sendiri setiap malam. Ia tak lagi berdiri di depan mimbar. Suaranya tak setegas dulu. Dalam doa malamnya, ia menangis. "Ya Allah, aku telah salah. Aku terbakar emosi hingga menjatuhkan hukuman tanpa dasar. Aku biarkan fitnah menjadi hukum. Ampuni aku." Namun, air mata tak bisa membalik waktu. Azab Allah tidak datang dalam bentuk kilat atau petir, tapi dalam bentuk perasaan bersalah yang menusuk setiap hati yang pernah ikut menjatuhkan Ira. Anak-anak mereka sakit, usaha mereka runtuh, dan hubungan antar warga menjadi renggang. Mereka tahu ini bukan kutukan, bukan sihir, bukan karma, tapi teguran dari Allah atas kesombongan mereka menghukum tanpa tabayun. Sementara itu, Jaka mulai membenahi rumah Ira sedikit demi sedikit. Ia mengganti pintu yang rusak, mengecat dinding yang mulai mengelupas. Panji ikut membantu. Beberapa pemuda desa yang merasa bersalah juga datang membantu. Mereka memperbaiki jalan setapak menuju rumah Ira, membersihkan pekarangan, bahkan membuatkan tempat tidur bayi yang layak. Warga mulai berdatangan satu persatu. Ada yang datang membawa beras, ada yang membawa baju bayi, ada pula yang hanya membawa permintaan maaf. Mereka duduk di serambi rumah, menunduk di hadapan Ira, yang kini hanya diam sambil memeluk bayinya. Tidak ada amarah dari wajah Ira, hanya mata yang sembab dan suara pelan. "Saya sudah memaafkan kalian sejak saya diikat di pohon itu. Tapi luka saya tidak akan pernah hilang." Beberapa ibu-ibu menangis terseduh. Mereka tidak menyangka perempuan yang mereka anggap hina ternyata jauh lebih mulia dari hati mereka yang penuh prasangka. Namun, Allah belum selesai memperlihatkan tegurannya. Hujan yang turun selama 7 hari berturut turut membuat sungai di ujung desa meluap. Air merangsek ke jalan utama. 2 rumah roboh. 1 jembatan kecil ambruk. Desa lumpuh, tidak bisa berkegiatan seperti biasa. Kepala dusun akhirnya mengumpulkan warga. Ia berdiri di depan balai desa. Wajahnya kusut. Suaranya berat. "Kita telah berdosa. Kita menghukum tanpa tahu kebenaran. Kita biarkan fitnah menjadi keyakinan. Dan sekarang Allah sedang menegur kita semua." Warga menangis. Suara istighfar menggema di tengah balai desa. Tidak ada lagi ego, tidak ada lagi gengsi. Mereka sadar apa yang mereka alami bukan kebetulan. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang menegur agar mereka kembali ke jalan yang benar. Pagi itu, langit masih mendung. Namun di balik awan kelabu, ada suasana yang berbeda di desa. Untuk pertama kalinya sejak Ira kembali, warga beramai-ramai mendatangi musala. Bukan karena rutinitas, tapi karena hati mereka diguncang kesadaran yang baru. Azan subuh berkumandang lebih nyaring dari biasanya. Jemaah penuh.
Wajah-wajah yang dulu angkuh kini tertunduk dalam sujud panjang. Tidak ada satupun yang berani memandang ke atas. Semua merasa tak layak lagi bicara tentang kebenaran karena mereka pernah mencampakkan yang benar demi kabar palsu. Di rumah kecil itu, Ira duduk bersandar di ranjang kayu sambil menatap bayinya yang tertidur di pelukannya. Pipinya tampak lebih segar. Luka di tangannya sudah mulai mengering, tapi luka dalam hatinya masih tinggal. Tak mudah hilang meski waktu bergulir. Jaka datang membawa segelas susu dan duduk di sampingnya. Ia tersenyum pelan, lalu berkata dengan lirih, "Kamu tahu hari ini, semua warga mau datang ke sini. Mereka minta bertemu." Ira tidak langsung menjawab. Ia mengusap dahi bayinya dengan lembut, lalu menarik napas panjang. "Aku tidak marah, Jaka. Aku hanya bingung bagaimana orang-orang yang dulu memelukku saat suamiku meninggal bisa berubah menjadi orang yang sama yang mengikatku di hutan seperti binatang. Aku hanya ingin mereka mengerti bahwa fitnah itu lebih kejam dari membunuh." Tak lama kemudian, halaman rumah mulai dipenuhi warga. Satu persatu, mereka datang. Ada yang membawa makanan, baju bayi, bahkan amplop berisi uang. Tapi Ira tidak butuh semua itu. Yang ia butuhkan hanyalah pengakuan bahwa mereka salah, bahwa mereka telah merusak hidupnya bukan dengan senjata, tapi dengan lidah yang tajam dan pikiran yang tertutup. Kepala dusun melangkah paling depan. Di belakangnya, tokoh agama dan para ketua desa ikut berdiri. Wajah mereka suram, penuh penyesalan. Kepala dusun membuka suara. "Bairah, kami datang untuk minta maaf. Kami salah. Kami tidak bertanya, tidak mendengar, hanya menuduh dan menghukum. Kami biarkan hawa nafsu kami bicara atas nama kebaikan. Padahal yang kami lakukan adalah kezaliman." Ira menatap mereka, matanya berkaca-kaca. Namun tidak ada kemarahan, hanya kesedihan yang dalam. "Kalian tidak hanya menyakitiku, tapi kalian hampir membunuh anakku. Kalian membuatku merasa tidak pantas hidup. Padahal aku hanya ingin membesarkan anak dari laki-laki yang aku cintai." Tokoh agama mendekat dan menunduk. "Kami semua berdosa, tapi Allah tidak akan meninggalkan hamba yang bertaubat. Kami mohon, maafkan kami." Ira menunduk. Air matanya jatuh. Tangannya menggenggam erat jemari bayinya. Ia kemudian berkata dengan suara pelan namun jelas, "Aku memaafkan. Tapi tolong jangan ulangi ini kepada orang lain. Jangan hukum seseorang hanya karena kalian tidak paham ceritanya." Suasana menjadi haru. Beberapa warga menangis. Ada yang bersimpuh di tanah. Suara istighfar terdengar dari berbagai arah. Anak-anak yang dulu dilarang bermain di dekat rumah Ira, kini berlari-lari kecil di pekarangannya. Suara tawa mereka mengisi udara yang sebelumnya penuh dosa. Hari-hari berikutnya menjadi awal perubahan. Warga desa mengadakan pengajian rutin. Setiap malam Jumat, mereka membaca kisah Nabi dan para sahabat, mempelajari ulang tentang adab, tabayun, dan bahaya gibah. Kepala dusun meminta setiap tokoh masyarakat menyampaikan satu pesan utama kepada semua penduduk. Jangan bertindak sebelum mendengar dari dua sisi. Jangan menuduh sebelum mencari tahu. Jangan merasa lebih suci dari orang lain. Jaka mulai membuka toko kecil di samping rumah Ira. Ia tidak pernah berniat menggantikan posisi suaminya, tapi ia ingin menjadi pelindung bagi Ira dan bayinya. Ia tahu Allah telah menitipkan amanah besar kepadanya, dan ia siap menjalankan itu tanpa harus meminta ampun sebagai balasan. Ira memberi nama anaknya Sabarullah sebagai tanda bahwa hanya dengan kesabaranlah ia bisa melewati semua cobaan ini. Nama itu menjadi simbol bahwa di tengah fitnah, luka, dan kesendirian, hanya Allah tempat bersandar. Setiap kali memandangi wajah bayinya, Ira mengulang-ulang kalimat yang menjadi kekuatannya sejak hari pertama disakiti. "Cukuplah Allah yang tahu isi hatiku." 6 bulan kemudian, desa kembali pulih. Hujan mulai turun dengan normal. Sungai surut, tanaman tumbuh segar. Anak-anak kembali bermain di sawah. Warung-warung ramai. Tapi ada yang berbeda. Warga desa kini
lebih hati-hati dalam berbicara. Mereka lebih pelan dalam menilai. Mereka lebih tenang dalam mendengar karena mereka tahu satu fitnah saja bisa menghancurkan hidup seseorang selamanya. Pada malam kelahiran bulan ke-7 Bira, warga mengadakan syukuran. Mereka mengundang ustaz dari luar desa untuk memberikan tausiah. Dalam ceramahnya, sang ustaz berkata, ketika hati manusia lebih cepat marah daripada mencari tahu, maka kehancuranlah yang akan datang. Tapi ketika hati itu bersedia mengakui kesalahan dan kembali ke jalan Allah, maka pertolongan akan datang meski dari arah yang tidak disangka. Malam itu, langit kembali cerah. Bintang-bintang bermunculan dan Ira duduk di serambi rumah menggendong anaknya sambil memandang ke langit dengan senyum tipis. Ia tahu hidupnya tidak akan sama, tapi ia percaya Allah telah menuliskan kisahnya bukan untuk membuatnya hancur, melainkan untuk menunjukkan bahwa kesabaran seorang hamba tidak pernah sia-sia di hadapannya. Dalam hidup ini, seringkali manusia terlalu cepat menilai dari apa yang tampak di depan mata tanpa memahami luka dan perjuangan yang tersembunyi di balik diam seseorang. Kisah Ira adalah gambaran betapa fitnah bisa menghancurkan hidup orang, lain hanya dalam hitungan hari, namun membutuhkan waktu yang panjang untuk memulihkan luka batinnya. Kesabaran Ira dalam menghadapi hujatan dan hukuman dari orang-orang yang semula ia percaya menjadi pelajaran besar bahwa kebenaran milik Allah akan selalu menemukan jalannya, meskipun manusia menutupinya dengan kebencian. Dari cerita ini kita belajar bahwa sebelum lidah mengucap tuduhan, sebelum jari menunjuk dengan amarah, selayaknya kita gunakan hati dan akal untuk bertanya, serta memeriksa kebenaran. Jangan sampai kita menjadi bagian dari orang yang menzalimi, hanya karena terbawa arus gosip dan prasangka. Semua tokoh, kejadian, dan tempat cerita ini adalah fikaka. Cerita ini dibuat seolah nyata untuk diambil hikmah dan pelajaran agar kita lebih berhati-hati dalam berkata dan bertindak, serta tidak mudah tergoda untuk menilai orang lain hanya dari satu sisi. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini menyentuh hati dan bisa menjadi pengingat di tengah kehidupan kita yang sering diwarnai oleh prasangka. Jika kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa klik like, tuliskan pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya yang penuh makna. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.